Hai anak-anak, kembali bertemu dengan Suster dalam pembelajaran agama Katolik kelas 6 bab 4 sesi yang kedua, yaitu bertindak menurut hati nurani. Pemikiran dasar dalam sesi ini adalah dalam kitab Kejadian, manusia disebut sebagai citra Allah yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Itu terdapat dalam Kejadian bab 1 ayat 26. Kodrat manusia sebagai citra Allah menegaskan bahwa manusia dianugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Salah satunya adalah bahwa manusia memiliki kehendak dan kebebasan yang disebut dengan otonomi manusia. Tanggung jawab atas kebebasan pribadi manusia yang otonom tersebut dihayati melalui keputusan hati nurani atau dibilang suara hati. Jika kebebasan dihayati sebagai tanggung jawab, maka manusia memiliki kesadaran moral. Hati nurani dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Hati nurani secara luas dapat diartikan sebagai keinsafan atau adanya kewajiban. Hati nurani merupakan kesadaran moral timbul dan tumbuh dalam hati manusia sendiri. Dalam arti sempit merupakan penerapan kesadaran moral dalam suatu situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia atas baik atau buruknya. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur, walaupun dapat keliru juga. Kita akan mendalami dan menyadari tentang hati nurani dalam arti yang kedua itu. Hati nurani yang selalu mendorong ke arah kita, yang akan memperingatkan kalau kita itu menyimpang atau menyeleweng dari kebaikan dalam suatu situasi yang konkret. Selanjutnya, perlu disadari beberapa pembedaan menyangkut hati nurani adalah dari segi waktu, dari segi benar tidaknya, dari segi pasti dan tidaknya. Kita sekarang akan lihat dari segi waktu. Hati nurani dapat berperan sebelum suatu tindakan dibuat. Biasanya hati nurani akan menyuruh jika perbuatan itu baik dan melarang jika perbuatan itu buruk. Hati nurani dapat berperan sesudah suatu tindakan dibuat. Yang memuji kalau perbuatan itu baik, ia akan membuat kita gelisah kalau itu adalah perbuatan yang buruk. Dari segi benar tidaknya, hati nurani benar jika kata hati kita cocok dengan norma objektif. Hati nurani keliru jika kata hati kita tidak cocok dengan norma yang objektif tersebut. Dari segi pasti tidaknya, hati nurani yang pasti berarti secara moral dapat dipastikan bahwa hati nurani tidak keliru. Hati nurani yang bimbang berarti masih ada keraguan-raguan. Oleh karena itu, hati nurani perlu dibina. Pembinaan hati nurani dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, mengikuti keputusan suara hati bila sudah memberikan keputusan yang jelas. Yang kedua, membiasakan diri untuk menjalankan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang ketiga, mengambil bagian dalam pembinaan rohani, contohnya rekoleksi dan retret. Yang keempat, memperluas pengetahuan dengan membaca surat kabar dan buku-buku yang baik, misalnya kitab suci, membaca dan merenungkan kitab suci. Yang kelima, membiasakan diri untuk memeriksa hati, pikiran dan perbuatan. Yang keenam, mempertimbangkan dengan teliti nilai-nilai dalam kasus yang konkret. Santo Paulus mengatakan bahwa di dalam diri kita ada dua hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Kedua hukum itu saling bertentangan. Hukum Allah menuju kepada suatu kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju kepada suatu kejahatan. Santo Paulus menyadari bahwa selalu ada pergulatan antara yang baik dan yang jahat dalam hati manusia. Nah, anak-anak, selanjutnya dalam Konsili Vatikan kedua dalam dokumen gereja yaitu Gaudium
Gaudium et Spes artikel ke-16 antara lain berkata, di dalam hati nuraninya manusia menemui satu hukum yang mengikat untuk ditaati. Hukum yang berseru kepada manusia untuk menjauhkan yang jahat dan memanggil manusia untuk melakukan yang baik. Hukum ditanam dalam hati manusia oleh Allah sendiri. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah kebaikan tertinggi, pada hari ini kami akan belajar tentang hati nurani. Bantulah kami agar kami dapat mengetahui hati nurani, sehingga kami akan selalu mengikutinya dalam kehidupan sehari-hari, serta bersedia melatihnya melalui berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan dan menyucikan hati nurani kami. Dalam pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak yang terkasih, untuk yang pertama, suster akan memberikan video yang pertama. Silakan menonton. Saudara Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memberikan penghargaan kepada petugas PT Kereta Api Indonesia dan PT Kereta Komuter Indonesia yang bertindak jujur saat menemukan uang $500 miliar di gerbong KRL. Ya, penghargaan yang diberikan kepada Egy dan Mujeni sebagai apresiasi sekaligus penghormatan atas kejujuran dan amanah yang dilakukan saat bekerja. Pemberian penghargaan kepada petugas keamanan bernama Egy Sandi Saputra dan petugas kebersihan Mujeni yang merupakan pekerja berstatus kontrak digelar dalam sebuah acara khusus di kantor Kementerian BUMN Senin siang. Keduanya dapat asuransi jiwa senilai Rp500 juta, asuransi kesehatan, ponsel lengkap dengan kuota internet. Keduanya juga diangkat menjadi pegawai tetap di anak perusahaan PT KAI atau KCI. Erick Thohir meminta semua garda terdepan di BUMN mencontoh kinerja dan kejujuran kedua orang tersebut. Bahkan, pimpinan dan para manajer juga harus menjadikan peristiwa ini sebagai sebuah inspirasi. Nah, karena ini juga saya harapkan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, terutama para pimpinan, bahwa memang dalam kita diberikan amanah, sudah siokianya harus punya tadi dasar daripada akhlak itu sendiri kalau kita mau sukses. Dan tentu saya harapkan juga tadi bantuan-bantuan tadi bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, jangan difoya-foya. Ya, tapi itu sebagai dasar untuk menjaga kehidupan yang lebih baik lagi. Senin sore 6 Juli lalu, Egy dan Mujeni menemukan kantong plastik berisi uang tunai Rp500 juta di gerbong kereta komuter lain yang tiba di stasiun Bogor. Uang tersebut kemudian disampaikan ke petugas layanan penumpang, hingga akhirnya uang yang sempat teronggok di bawah kursi prioritas itu kembali ke pemiliknya. Kejadian ini sempat viral di lini masa media sosial. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Nah, sekarang kita lanjutkan video yang kedua. Silakan menonton. Kenapa, Caleb? Tidak. Caleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Caleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saatku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga.
Bagus, Caleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Nah, di mana video yang keduanya? Sekarang kita memasuki video yang ketiga tentang budi. Selamat menonton. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang baik. Budi, Bang, ya Bu, kamu harus janji sama Ibu. Karena jadi anak yang baik itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang baik. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama Ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. terkasih, bagaimana setelah kita menonton ketiga video, kita sudah bisa ya membedakannya. Nah, secara khusus video yang ketiga tentang seorang anak yang bernama Budi. Nah, di sini ya, kalau kamu jadi si Budi, apa sih yang akan kamu lakukan? Setiap orang tentu memiliki keinginan ya, keperluan dan kebutuhan. Oleh karena itulah manusia berusaha untuk mewujudkannya. Namun, karena keadaan yang berbeda-beda, tidak semua orang dapat mewujudkannya.
Sebagaimana teman-temannya mungkin memiliki mainan, memiliki sepatu, memiliki tas yang baik. Budi pun ingin memiliki keinginan yang dimiliki oleh orang lain, oleh temannya. Tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, Budi belum bisa mewujudkan keinginannya. Ada kalanya orang mendapat kesempatan yang tidak wajar untuk dapat mewujudkan keinginannya, misalnya dengan menemukan sejumlah uang dan barang berharga. Tetapi hal itu dipandang bertentangan dengan keputusan hati nurani. Karena kesempatan yang tidak wajar tersebut mendorong orang untuk menggunakan cara tidak baik pula dalam mewujudkan keinginannya. Hati nurani atau suara hati memberikan pertimbangan untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Sebab keinginan, kebutuhan, atau cita-cita yang sangat baik menjadi tidak baik. Nah, jika ditempuh dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak wajar. Nah, si Budi tadi memilih yang baik atau yang tidak baik. Gimana kalau kamu sendiri? Nah, anak-anak, sekarang kita akan memasuki kitab suci berdasarkan kitab suci dalam Lukas bab 22 ayat 54 sampai 62 tentang Petrus menyangkal Yesus. Ini teksnya sudah suster berikan ya dalam PDF-nya. Jadi suster harap kamu sudah membacanya. Tapi bagi yang sudah membacanya, ini suster kasih lagi videonya supaya lebih mendalaminya. Selamat nonton. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Bawa dia keluar. Bawa dia keluar. Katanya ke Praetorium. Seorang yang namanya Pontius Pilatus akan menghakimi dia sekarang. Siapa orang itu? Itu Petrus. Ada apa dengannya? Iya, mungkin kau tahu, sedih karena temannya Yesus ditangkap. Superbook. Nah, untuk memperdalam film yang tadi tentang Petrus menyangkal Yesus dan yang kita baca dalam kitab suci dalam Injil tadi, ya sini ya kita akan menjawab. Ketika Petrus menyangkal Yesus untuk ketiga kalinya, Yesus menoleh dan memandang Petrus. Pesan apakah yang hendak dikatakan Yesus kepada Petrus? Ya, dan peristiwa itu. Yang kedua, setelah menyangkal Yesus, mengapa Petrus menangis? Yang ketiga, apakah kamu pernah mengingkari suara hatimu? Lalu bagaimana perasaanmu waktu itu? Nah, ini ya. Mengapa Petrus menyangkal hingga 3 kali? Di sini Yesus disangkal oleh Petrus
Nah, setelah banyak 3 kali, ia terpaksa melakukannya karena dengan berbagai pertimbangan, yaitu untuk keselamatan pribadi, demi nama baiknya, dan demi kepentingan dirinya sendiri. Kita hening sejenak, mengingat di mana peristiwa apa saya mengingkari hati nurani saya. Baik anak-anak, setelah kamu menyadarinya, semoga kamu menyesalinya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Alasan orang yang mau menaati hati nurani itu alasannya karena sesuai dengan isi hati, memperoleh ketenangan, meyakini bahwa hati nurani itu benar, lalu dia berani bertanggung jawab jika perbuatannya dianggap keliru. Jadi apabila suatu orang itu misalnya dia menyadari hati nuraninya saat misalnya dia mencuri, lalu dia menyadari kesalahannya, lalu dia minta maaf, dia sadar, lalu dia juga siap akan konsekuensi perbuatannya. Lalu alasan orang mengingkari hati nuraninya itu biasanya itu demi kepentingan atau keuntungan pribadi. Akibatnya ada rasa bersalah. Yang muncul adalah menyesal. Yang kedua demi keselamatan diri sendiri, masih dikejar-kejar dosa dan tidak tenang. Anak-anak yang terkasih, hati nurani adalah kemampuan manusia untuk mengetahui yang benar dan yang baik. Kemampuan itu dapat menjadi lemah, keliru, tersesat, dan tak berfungsi secara benar. Oleh karena itu, hati nurani harus dibina. Cara-cara untuk membinanya hati nurani adalah yang ini ya, yang bisa kita lakukan selain yang tadi. Mengikuti suara hati dalam segala hal. Seseorang yang selalu mengikuti suara hati, maka dia semakin tenang ya, semakin terang, tepat, dan berwibawa. Seseorang yang selalu mengikuti dorongan suara hati, keyakinannya akan menjadi sehat dan kuat, boleh dipercaya oleh orang lain ya, seperti dalam video yang kedua tentang si Kaleb, di mana ayahnya itu memberi gambaran bahwa kalau kamu mau dipercaya, itu adalah gambaran sebuah jembatan yang akan runtuh saat kamu tidak bisa lagi dipercayai ya. Lalu dipercaya oleh orang lain karena memiliki hati yang murni dan mesra dengan Allah. Berbahagialah orang yang murni hatinya karena mereka akan memandang Allah. Itu tertera dalam Injil Matius bab 5 ayat 8. Kemudian mencari keterangan pada sumber yang baik itu ya, dalam kitab suci, dengan bacaan rohani, film-film rohani, buku-buku yang bermutu atau buku rohani, dapat menambahkan pengetahuan dan pengalaman ikut dalam kegiatan rohani seperti rekoreksi dan retret dalam kegiatan pendampingan iman lainnya. Kemudian koreksi diri atau introspeksi diri ya, atau bisa juga dibilang refleksi dulu lalu introspeksi. Koreksi atas diri sangat penting untuk dapat selalu mengarahkan hidup kita. Kita berdoa bersama doa ketaatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami teladan taatan yang Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami teladan ketaatan yang kokoh dalam diri Yesus yang telah taat padamu sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Demikian juga Engkau memberi kami seorang Ibu Maria yang menaati panggilan-Mu dengan menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Tanamkanlah semangat ketaatan Yesus dan Maria dalam hati kami, supaya kami pun taat kepada kehendak-Mu, dan Kau nyatakan lewat para pemimpin jemaat dan pemimpin masyarakat, juga lewat panggilan-Mu, dan terlebih lewat suara hati yang adalah bisikan Roh-Mu sendiri.
Semoga kami selalu taat mengikuti bimbingan Roh-Mu, agar kami jangan jatuh ke dalam dosa, tetapi selamat sampai kepadamu, menanti kehidupan, jalan hidup yang penuh tantangan dan cobaan. Ya Bapa, berilah kami semangat ketaatan sejati. Amin. Santa Lucia, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik anak-anak, di sini suster sertakan ada beberapa penilaian pengetahuan yang dapat kamu kerjakan di e-learning. Silakan diperiksa dan dibaca baik-baik serta disimak baik-baik video pembelajaran ini. Demikian doa anak-anak, semoga kita semakin dimampukan menjadi anak-anak Allah yang dalam kehidupan sehari-hari menggunakan hati nurani dalam pikiran dan tindakan atau perbuatan kita sehari-hari. Anak-anak yang terkasih, jangan lupa tetap menjadi duta kebaikan dimanapun kamu berada. Anak-anak yang terkasih, selamat semangat, salam sehat, berkah dalam Horas. Dadah.